Mohon maaf sebelumnya, yang seharusnya membawakan ceramah adalah pemimpin rumah tangga, tapi karena pemimpin rumah tangganya memerintahkan ajudannya, jadi ajudannya maju. Mudah-mudahan Bapak Ibu tidak kecewa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kurang suaranya ibu-ibu, kayaknya capek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan sayyidash syuhur. Anzala fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati orang tua kami, Pak Imam Masjid, tentunya bersama seluruh pengurus Masjid An-Nur Pekabata. Yang kami hormati segenap bapak-bapak, anak-anakku remaja, yang saya sangat sayangi, saya cintai, ini dikhususkan ibu-ibuku sayang yang ada di belakang. Kenapa saya khususkan? Karena saya tahu persis itu ibu-ibu, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, sibuk terus. Jadi kalau ada ibu-ibu yang datang tarwi, itu adalah ibu-ibu yang sangat luar biasa. Napuji alena ibu-ibu. Alhamdulillah adalah suatu kata yang sangat sering kita ucapkan ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu nikmat yang kita rasakan pada malam ini adalah ternyata Allah Subhanahu wa taala telah menerima doa-doa kita selama 3 bulan yang lalu. Kita semua berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah hidup saya pada bulan Rajab supaya umur saya sampai pada bulan Sya'ban, dan ya Allah, berikanlah berkah pada umur saya pada bulan Rajab ini supaya Sya'ban ini supaya bisa sampai pada bulan Ramadan. Alhamdulillah, pada malam ini malam yang ke-15 Ramadan, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat berupa napas yang bisa bernapas dengan lega tanpa dibantu alat pernapasan. Mata kita masih bisa melihat dengan terang, telinga kita masih bisa mendengarkan dengan jelas, tangan kita masih bisa menggapai, kaki kita masih bisa melangkah ke masjid yang kita cintai ini. Ini karena apa? Karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sesungguhnya ketika seseorang mampu melakukan kebaikan, melakukan ketaatan-ketaatan, sesungguhnya dialah orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian marilah kita kirimkan salawat dan salam buat junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kalau ibadah puasa ada yang ditolak dan ada yang diterima. Ibadah sholat ada yang ditolak dan ada yang diterima. Tapi kalau salawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita rajin bersalawat Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Karena salawat ini sangat luar biasa. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Mukasyafatul Qulub menjelaskan bahwa pernah ada seorang ibu-ibu yang mendatangi seorang waliullah namanya Hasan Al-Basri. Ibu-ibu ini datang ke Hasan Al-Basri dengan menangis terseduh-seduh. Ia mengatakan, "Ya waliullah, anak gadis saya bulan lalu, satu-satunya anak gadis saya itu meninggal dunia pada bulan yang lalu. Saat ini saya sangat rindu sekali ingin bertemu dengan anak saya itu. Tolong doakan saya supaya saya bisa bertemu meskipun itu hanya dalam mimpi." Jadi waliullah ini mengatakan, "Pulanglah Bu. Kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan anakmu datang dalam mimpimu sebentar malam." Apa yang terjadi? Besoknya
ini si ibu-ibu datang lagi mendatangi waliullah dengan menangis yang lebih keras lagi, lebih terseduh-seduh lagi. Kemudian Hasan Al-Basri mengatakan, kenapa Ki Ibu? Saya kira sudah Miki ketemu dalam mimpi tadi malam. Maka ibu ini mengatakan bahwa iya betul. Saya ketemu anak saya dalam mimpi tadi malam. Yang membuat saya bersedih adalah karena saya melihat anak gadis saya dalam mimpi saya itu disiram aspal yang sangat panas. Kemudian dia disiksa di dalam kuburnya. Kemudian Hasan Al-Basri mengatakan, pulanglah Bu. Bersedekahlah atas nama anakmu. Pulanglah ibu ini. 1 bulan kemudian, Hasan Al-Basri yang bermimpi bertemu dengan gadis yang sangat cantik, yang memakai pakaian yang sangat indah, duduk di atas singgasana yang megah. Gadis ini mengatakan, Assalamualaikum ya waliullah. Ini Hasan Al-Basri mengatakan, Waalaikumsalam. Ata'arifuni ya waliullah, apakah kamu tidak mengenal saya? Hasan Al-Basri mengatakan, La a'rifuki. Saya tidak mengenal kamu karena sebelumnya kita tidak pernah bertemu. Maka gadis ini mengatakan, saya adalah anak dari seorang ibu yang mendatangi engkau, ya waliullah, pada bulan yang lalu dengan menangis terseduh-seduh. Kemudian Hasan Al-Basri mengatakan bahwa, tapi yang diceritakan ibumu itu adalah, kamu disiram aspal yang panas, kamu disiksa, tidak seperti apa yang saya lihat saat ini. Kemudian gadis ini mengatakan bahwa, tadi sore ada seorang pemuda yang lewat di depan kubur kami. Pemuda itu singgah lalu membaca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kemudian mengangkat kedua tangannya lalu berdoa Allahumma ausil thawaba sholati ila hadzal makbar. Ya Allah, terimalah bacaan salawat saya ini dan kirimkanlah pahalanya kepada seluruh penghuni yang ada dalam kubur ini. Apa yang terjadi? 500 orang yang dikubur di dalam pekuburan itu semuanya berhenti disiram dengan aspal yang panas dan diganti bajunya dengan baju yang sangat indah gara-gara Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Satu salawat bisa menyelamatkan 500 orang yang ada di dalam kubur itu. Bagaimana lagi kalau jamaah kita sekalian satu orang bersalawat sebanyak 500 kali. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Belum pini masuk intinya. Biasanya berapa menit? Pak Agus. Oh, cuman 10 menit. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati dan insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 183, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam dan seterusnya. Tidak usah saya ulangi karena itu selalu kita dengar. Itu ayat 183. Lanjutan ayat ini, di ayat 184 diceritakan bahwa siapa-siapa yang boleh tidak berpuasa dan apa konsekuensinya kalau tidak berpuasa. Itu ayat 184. Lanjutan surah Al-Baqarah ayat 185 bercerita tentang syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran dan seterusnya. Itu bercerita tentang bagaimana Al-Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan. Kemudian ayat 186 yang menjadi inti pembicaraan kita pada malam ini adalah perintah untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam ayat surah Al-Baqarah ayat 186 ini, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Itu ayat 186. Ayat tentang apa? Ayat tentang kewajiban berdoa. Sekarang pertanyaannya, kenapa ayat perintah berdoa disambungkan dengan ayat perintah melaksanakan puasa di bulan Ramadan? Jawabannya adalah karena seluruh doa-doa yang dimohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada bulan Ramadan pasti diijabah oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Oleh karena itu, rajin ki berdoa, jangan ki bilang ini sampan di Allah ta'ala diabetes sa. Nah tahu jitu Tuhan kalau diabetes kak, tekanan kak, asam urat, nah tahu jitu Tuhan. Kalau bilang ki ya Allah kasih sehat kak, nah kasih sehat, maka itu sebut ki. Kenapa disebut innamal a'malu bin niat? Segala perbuatan itu diselesaikan dengan niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sama dengan celengan tadi, ini contoh kecil. Celengan yang beredar tadi, biasanya kita ambil saja uang di dompet, atau ambil uang di bawah sajadah, atau di kantong, kasih masuk celengan, sudah. Tanpa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita mulai sekarang berdoa apa yang kita mau. Ya Allah, mudah-mudahan celengan saya ini bisa membuat anak saya cerdas. Bismillahirrahmanirrahim. Kasih masuk. Ya Allah, mudah-mudahan celengan saya ini bisa membuat asam urat saya hilang. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan kita bilang, Allah tidak mengatakan, Mbak, 2000 lagi celengannya baru banyak sekali permintaannya. Itu tidak. Kenapa? Karena yang dilihat adalah keikhlasannya. Bukan celengannya yang 2000 itu dibandingkan dengan permintaannya yang 10 penyakitnya yang mau disembuhkan. Bukan itu. Tetapi bagaimana keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya dalam doa itu adalah, jadi ada syaratnya berdoa. Di dalam ayat saya ulangi bacakan. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Hai Muhammad, jika hambaku bertanya kepadamu tentang aku, fa inni qarib. Katakan Muhammad, saya ini sangat dekat. Ujibu da'watad da'i. Saya pasti menjawab doanya dengan syarat idza da'ani. Kalau dia berdoa kepadaku. Jadi memang harus ki berdoa. Tidak bisa ki bilang, nah tahu jitu Tuhan kalau ibu tuh kak beli motor. Tidak. Jadi mari kita berdoa apa yang kita inginkan pada bulan Ramadan ini dan selanjutnya. Mari kita tumpahkan dalam doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terbuka lebar mulai dari Ramadan pertama sampai sudah pertengahan malam ini. Pagi, siang, sore, malam jangan kita lewatkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ini adalah kewajiban kita semua. Ada doa yang hampir setiap hari kita dengar, tapi didengar saja, jarang kita ikut membaca. Biasanya ada di RRI. Oh, lewat waktunya. Di RRI, saya mau kalau kita semua sama-sama baca. Nashhadu an la ilaha illallah. Lanjut. Wa nastaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Tidak ada suaranya ibu-ibu, diulangi lagi satu kali. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah. Ya Allah, kami bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Engkau ya Allah. Lanjutan doa ini, wa nastaghfirullah. Ya Allah, ampunilah segala dosa yang telah saya perbuat. Kemudian lanjutan lagi, nas'aluka ridhoka wal jannah. Ya Allah, kami minta ridhamu dan surgamu. Ada apa duluan ridho daripada surga? Kukira mau mikir saja masuk surga. Tapi kenapa ridho dulu baru surga? Karena tidak ada orang yang masuk surga tanpa ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada orang yang masuk surga karena pahalanya yang banyak. Tidak ada. Tapi yang membuat orang masuk surga adalah pamasena puang Allah Ta'ala. Itulah ridho. Ridho itu adalah pamasena puang Allah Ta'ala. Begitupun sebaliknya. Lanjutan doa ini. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari murka dan nerakamu. Kenapa murka dulu baru neraka? Karena tidak ada orang yang masuk neraka gara-gara dosa yang dilakukan, tapi ia masuk neraka gara-gara pacalana, murka dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, setiap kita melakukan kebaikan, apa saja sekecil apapun, selalu kita berdoa, ya Allah,
ridhoilah apa yang saya lakukan. Begitupun kalau kita melakukan dosa, jangan lupa berdoa, ya Allah, jangan engkau murka terhadap apa yang saya lakukan. Karena kadang sadar kalau kita berdosa, biasa itu kalau sudah kimak gosip, colek ibu-ibu. Tidak semua begitu ya. Biasa kalau sudah kimak gosip, sadar kalau kita ini berdosa. Langsung lanjut dalam hati kita, ya Allah, janganlah engkau murka terhadap apa yang saya lakukan. Kenapa? Karena tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala setinggi gunung pun kecuali syirik kepada Allah. Makanya tidak ada orang yang masuk neraka gara-gara dosanya, tapi gara-gara murka dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa bilang banyak sekali mini pahalaku pasti masuk maka surga. Terakhir, sehubungan dengan yang baru saya jelaskan ini, ada umatnya Nabi Musa yang merasa banyak sekali pahalanya. Karena usianya 350 tahun. Dia beribadah, ahli ibadah ini beribadah sudah 300 tahun. Sudah merasa banyak sekali pahalanya karena tidak pernah melakukan dosa kecil maupun dosa besar. Kemudian ia pergi menghadap kepada Nabi Musa. Ya Nabi Musa, kelebihanmu Nabi Musa bisa berbicara langsung dengan Allah. Saya minta tolong, coba tanya Allah, saya nanti berada di surga mana kalau saya mati? Ini pertanyaannya ahli ibadah. Ini Nabi Musa menerima ini. Jadi Nabi Musa bertanya kepada Allah lewat doa-doanya, ya Allah, si fulan ahli ibadah ini bertanya kepadamu ya Allah, di mana dia diletakkan, di mana dia ditempatkan pada saat dia meninggal, di surga mana? Kemudian Allah berfirman kepada Nabi Musa, hai Nabi Musa, katakan kepada ahli ibadah itu bahwa tempatnya adalah di neraka yang paling dalam. Ini Nabi Musa kaget. Ini ahli ibadah 300 tahun, kenapa Allah ini menempatkan di neraka yang paling dalam? Dengan berat hati, Nabi Musa menyampaikan ke ahli ibadah, mengatakan bahwa, ya ahli ibadah, saya sudah bertanya kepada Allah dan jawaban Allah mengatakan, engkau ditempatkan di neraka yang paling dalam. Apa yang terjadi? Ini ahli ibadah langsung tersungkur, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun dan tidak mau mengangkat kepalanya dari sujudnya. 3 hari 3 malam Nabi Musa mendapatkan firman dari Allah, Nabi Musa, kasih tahu itu ahli ibadah si fulan bahwa dia ditempatkan di surga yang paling tinggi. Kemudian ini Nabi Musa kaget lagi, pergi lagi kasih bangun ahli ibadah itu yang sementara tidak mau bangun dari sujudnya. Dia mengatakan, ya ahli ibadah, bangunlah, bangkitlah dari sujudmu, karena Allah mengatakan engkau ditempatkan di surga yang paling tinggi. Bangkitlah. Tapi ini Nabi Musa heran. 3 hari yang lalu, ini ahli ibadah tempatnya di neraka yang paling dalam. Sekarang tempatnya di surga yang paling tinggi. Jadi penasaran Nabi Musa, bertanyalah kepada ahli ibadah ini. Hai ahli ibadah, apa doamu di dalam sujudmu? Nah 3 hari gini langsung kamu dari neraka yang paling dalam menjadi surga yang paling tinggi. Maka ahli ibadah ini mengatakan bahwa saya bermohon ampun, bertaubat kepada Allah karena kesombongan, karena sombong dengan pahala yang saya perbuat. Kemudian saya juga bermohon kepada Allah, ya Allah, sekiranya saya engkau akan masukkan ke dalam neraka, maka buatlah tubuh saya ini besar, sebesar-besarnya melebihi besarnya neraka, supaya tidak ada orang lain yang bisa masuk neraka kecuali diri saya. Hikmah dari riwayat yang bisa dipetik dari riwayat ini bahwa bukan hanya ibadah puasa, ibadah salat selama bulan Ramadan ini yang kita lakukan, akan tetapi kepedulian sosial, memikirkan kepada sesama juga itu banyak, sangat luar biasa pahalanya, seperti dalam riwayat yang baru saya ceritakan tadi ini. Mudah-mudahan ada berkahnya. Mohon maaf karena sudah terlalu lama, dan atas segala perhatian kita semua, ibu-ibuku sayang, terima kasih. Saya ingin ibu-ibuku sayang ini, kelebihannya ibu-ibu adalah
doanya itu tembus ke arasnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sia-siakan sisa 15 hari ini. Kita doakan anak kita doakan keluarga kita doakan orang tua kita. Mudah-mudahan doa-doa kita ini semuanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya bentuk doa itu adalah penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa miskinnya kita di hadapan Allah yang Maha Kaya. Betapa rendahnya kita di hadapan Allah yang Maha Tinggi. Berapa hinanya kita di hadapan Allah yang Maha Mulia. Cukup sekian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.